Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 yang merupakan kelanjutan dari Palembang, Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas memulai perayaan syukur menyongsong seabad Caritas Indonesia. Misa Kudus dilaksanakan di Gereja Santa Maria Tak Bernoda Tegarjo, Belitang, Oku Timur. Misa dipimpin oleh Pastor Amatus Sukadi SCY sebagai Pastor Paroki Santa Maria Tak Bernoda Tegarjo, Belitang, Oku Timur. Dihadiri juga para pastor di Kanat Belitang, ada Romo Opan, ada Romo Frido, ada Romo Albert, ada Romo Jackson, ada Romo Kusmaryadi, ada Romo Debio, ada Romo Herman, ada Romo Niko, ada Romo Emil, ada Romo siapa lagi, punya sekitar ada 9 Romo Pak hadir pada perayaan ini. Juga para suster di wilayah Dekanat Belitang, kemudian juga umat yang diundang. Itulah kurang lebih hadirnya. Dan kur dipimpin atau dipandigani oleh Ave Ambiar Voice yang anggotanya dari para orang-orang muda dan juga ada bapak, ada ibu lintas paroki. 99 tahun yang lalu pada hari Jumat pagi tanggal 11 Juni 1926 bertepatan pada pesta Hati Kudus Yesus, para suster misionaris Caritas pertama yaitu Suster M. Raimunda, Suster M. Alako, Suster M. Katarina, Suster M. Cecilia, dan Suster M. Wilhelmina ditemani Pastor Hermeling SCY dari Denekam, berangkat dari Roosendaal, Belanda menuju Tanah Misi di Sumatera Selatan. Pada tanggal 9 Juli 1996, setelah kurang lebih 4 minggu berlayar, kapal Insulin D yang membawa 5 suster Caritas misionaris pertama merapat di Pelabuhan Bom Baru, Palembang. Sangat layak dan pantas kita bersyukur atas karya agung Allah ini. Allah menabur benih misi suster Caritas di bumi pertiwi, dan Allah pula lah yang menumbuhkan, menyuburkan, dan merawatnya sehingga berbuah. Dalam perayaan iman ini kita semuanya diajak untuk mohon semoga para suster Caritas berakar dalam Kristus dan berbuah dengan sukacita dalam pelayanan bagi sesama gereja dan semesta. Itulah kurang lebih sejarah singkat dari suster-suster Fransiskanes Caritas Indonesia. Para suster Fransiskanes Caritas ini menghayati karisma Mother Teresa Schleiermacher, yaitu dalam kegembiraan, kesederhanaan, dan terutama dalam cinta kasih membantu sesama manusia sambil berdoa serta berkorban, menampakkan sukacita hidupku sendiri di tengah orang sakit dan orang miskin. Adapun tujuan daripada kongregasi Fransiskanes Caritas ini adalah menyucikan para anggotanya dalam kondisi apapun dan dimanapun melalui cara hidup seturut nasihat-nasihat Injil, dan dengan memelihara, menghayati, serta mewujudkan identitas kongregasi sesuai dengan karisma pendiri. Sementara itu, para suster atau Fransiskanes Caritas ini juga kecuali menghayati hidup membiara dalam komunitas-komunitas, mulai dari satu komunitas sekarang ini menjadi sekitar 34 komunitas yang tersebar di Indonesia dan juga ada di
Suriname, dan sebentar lagi mereka akan membuka komunitas baru di Mississippi, Amerika. Dan adapun karya yang ditangani antara lain bidang rumah sakit, ada begitu banyak rumah sakit, salah satunya adalah Rumah Sakit Caritas di Palembang dan di Belitang. Kemudian karya pendidikan baik di Belitang maupun juga di Jakarta, ada karya sosial, ada karya pastoral, termasuk pembinaan asrama. Ada begitu asrama yang ditangani oleh para suster ini. Antara lain di Belitang itu ada 2 asrama besar, putra dan putri, yakni berjumlah kurang lebih sekitar 125 anak. Nah, itulah karya Caritas yang pada tahun ini genap 99 tahun dan menyongsong perayaan seabad Franciscanes Caritas pada tahun 2026. Nah, semoga anak-anak muda itu pada tertarik untuk menjadi para suster Caritas ya. Semoga sangat-sangat tertarik ya. Semoga anak-anak muda itu tertarik untuk menjadi suster. Nah, salah satu doa yang dilantunkan untuk menyongsong 100 tahun adalah: Bapa yang Maha Agung, puji dan syukur untuk penyertaan segala anugerah dan berkat bagi kami semua. Kami mohon rahmat sukacita, kerendahan hati, ketekunan, dan kesetiaan kepada kehendak-Mu. Semoga dengan perayaan syukur ini kami semakin tulus melayani Engkau, sesama dan semesta, dan menjadi saksi belas kasih dalam tugas perutusan masing-masing. Dan bagi para pemimpin, mereka juga mendoakan, di mana doanya kurang lebih demikian: Allah Bapa, sumber hidup kami mohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu bagi pemimpin umum beserta dewannya, sehingga dalam menjalankan tugas pengabdian kepadamu, mereka senantiasa dianugerahi rahmat, kebijaksanaan, ketekunan, dan kesetiaan. Semoga melalui kehadiran para pemimpin Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas selalu berjalan dalam terang Roh Kudus-Mu untuk mewartakan Injil kasih-Mu. Demikian cuplikan dari peristiwa Misa Syukur 99 tahun menyongsong seabad Franciscanes Caritas. Saksikanlah sampai habis supaya tidak ketinggalan berita, dan semoga Tuhan memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Membuka karya baru di Mississippi yang akan berangkat dari Jakarta tanggal 22 nanti. Hari ini sedang perjalanan dari Palembang menuju Jakarta, Suster Karmisa bersama dengan Suster Susana. Nanti akan berangkat bersama Suster Leonora menuju Mississippi. Dari awal kehadiran kami di Indonesia, Jadi Romo menyampaikan, kami tidak sendiri, tapi bersama Tuhan, dan pada waktu perjalanan ke Indonesia ditemani Romo Esti. Karena kehadiran di Indonesia bersama dan berkolaborasi dengan Romo Esti. Dan nanti-nantinya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus. Sehingga Yesus naik ke sebuah perahu dan duduk di situ sehari. Sedangkan orang-orang itu semua berdiri di tepi pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang yang menabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan juga memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, maka layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menggigit sampai mati. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan.